Shalom, apa kabar semua teman-teman? Jesse, GBI Lewi Pondok Gede, semua semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di dalam kondisi seperti ini, kita semua patuh dan taat sama peraturan pemerintah terkait PSBB. Kita tetap akan melakukan ibadah online di rumah. Oke teman-teman, sebelum memulai, aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Oke, nama saya Robert Wibowo Hutapea. Saya melayani di bawah penggembalaan GBI Lewi Pondok Gede. Salam kenal ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, siapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman. Kali ini tema yang akan aku bawakan, temanya adalah menjadi generasi Yeremia di akhir zaman yang lebih daripada pemenang. Ulangin ya, tema kali ini adalah menjadi generasi Yeremia di akhir zaman yang lebih daripada pemenang. Oke? Siap ya teman-teman ya? Kalau di depan teman-teman ada pisang goreng, pempek, atau ongol-ongol, ya monggo silakan. Tapi jangan lupa kirim ke sini ya, kecuali ongol-ongol. Oke? Kita masuk dalam firman ya. Sebelum kita mulai, aku mau tanya teman-teman dulu nih. Teman-teman di Jesse sekarang udah memiliki apa aja sih dalam kehidupan teman-teman? Misalnya teman-teman pasti udah punya motor kan? Udah ada juga yang memiliki handphone, udah juga ada yang memiliki kamar sendiri, udah juga ada yang memiliki misalnya nih pacar. Nah, itu adalah jenis kepemilikan yang untuk kehidupan pribadi teman-teman. Nah, pertanyaan aku adalah, apa yang harus dimiliki anak muda untuk menjadi generasi Yeremia di akhir zaman? Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak apa yang harus dimiliki? Kita bahas ya sama-sama ya. Ada 3 hal teman-teman yang aku mau memberikan kepada teman-teman. Apa kita nih sebagai angkatan muda yang harus dimiliki untuk menjadi generasi Yeremia akhir zaman? Pertama, kita harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Nah, memiliki kehidupan rohani yang kuat, aku mau tanya teman-teman nih, memiliki kehidupan rohani yang kuat itu terkait 2 hal nih teman-teman. Apakah kita sudah memiliki pertobatan atau belum? Ya, nah, terkait dengan pertobatan, kita baca firman yuk. Aku mau ambil dari Amsal 28 ayat 13. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Nah, Amsal 28 ayat 13. Kira-kira begini bunyinya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pertanyaannya teman-teman, teman-teman ketika memiliki dosa atau kesalahan, pertanyaannya teman-teman sudah mengakui atau belum? Misal ya, dulu saya itu punya pacar banyak, playboy. Nah, ketika hidupnya belum bertobat, saya tidak mengakui itu sebagai kesalahan. Saya tidak mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang harus ada pertobatan. Nah, itu contoh 1 ya. Contoh 2 misalnya, ya puji Tuhan sampai detik ini nih, aku belum pernah teman-teman cobain yang namanya rokok. Cuman ada beberapa orang yang mungkin belum menyadari bahwa merokok itu sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Dan itu juga memerlukan yang namanya pertobatan. Nah, hal ini yang kadang-kadang seperti
dikabarkan oleh firman tadi, Amsal 28 ayat 13, kalau tidak diperkatakan diakui, kita tidak akan beruntung, teman-teman. Ngenes kan? Gak beruntung, firman Tuhan bilang. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu sifatnya ya dan amin. Jadi manut aja. Ya bos, kalau teman-teman sekarang di dalam pergumulan, iya bang, aku sekarang masih asik ngerokok nih. Atau iya bang, aku masih suka kasih PHP ke laki atau ke perempuan. Gimana ya bang ya? Bertobat. Iya bang, aku sekarang masih suka nonton blue film. Gimana ya bang? Bertobat. Nah teman-teman, fokus kita adalah kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Tadi firman-Nya bilang, kalau nggak bertobat nggak akan disayang. Masalahnya, kalau kita tidak bertobat, dekatnya bukan sama Tuhan, dekatnya sama siapa dong? Ya pasti sama setan kan? Kecuali itu pilihan teman-teman mau dekatnya sama setan, saya nggak ikut-ikutan. Tapi di sini saya sebagai kakak kalian, abang kalian, saya juga sudah mengalami hal-hal yang dulu tidak mengalami pertobatan, dan saya tahu itu hal yang tidak benar, dan saya sudah hidup baru. Saya menyampaikan, sebaiknya teman-teman detik ini juga mau mengakui dan mau bertobat. Ya teman-teman ya, apapun itu, yang tahu hanya teman-teman dan Tuhan Yesus. Pertobatan itu sifatnya penting dan mutlak teman-teman. Karena di umur-umur teman-teman seperti ini nih, umur dimana pencarian jati diri. Gue harus seperti apa ya? Gue harus kayak Michael Jackson kah? Atau gue harus kayak misalnya kayak Tina Turner kah? Atau Tina Tun? Atau teman-teman mau siapa? Mau jadi kayak Doraemon? Saya nggak tahu. Nah, pencarian jati diri itu kadang-kadang sifatnya mau coba sana, mau coba sini, mau coba sono, mau coba sana, gitu. Semua hal mau dicobain karena masih gejolak jiwa anak muda. Yang paling berbahaya ya teman-teman ya, kalau ketika masih jiwa muda tidak mengerti kebenaran firman, tidak mengerti arti pertobatan, mana yang harus diakui atau tidak, itu semua dilakukan dan tidak ada penyesalan. Itu bahaya. Dan yang paling bahaya, firman Tuhan bilang, kalian tidak akan beruntung. Ya, abang udah nyampein di sini ya. Jadi kalau misalnya minggu depan, 1 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, benar juga yang dibilang si Bang Robert itu ya, gue nggak beruntung nih. Nah itu artinya pertobatan itu harus segera kalian lakukan. Oke teman-teman, ingat ya, fokus pertama untuk yang dimiliki seorang generasi Yeremia akhir zaman itu adalah kita harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Dasarnya harus ada pertobatan. Ya, nah pertobatan itu bisa kalian mulai dengan baptis selam, sungguh-sungguh bertobat dari perbuatan-perbuatan kalian yang salah, benar-benar meminta ampun sama Tuhan Yesus, dan tidak akan mengulangi lagi. Oke? Setelah kalian punya pertobatan, nggak diem gitu juga aja, teman-teman. Nggak kalian dalam posisi hidup yang stagnan. Maksudnya, iya nih Tuhan, aku udah nggak kasih PHP lagi, aku nggak nonton buku film lagi, aku nggak ngerokok lagi. Tapi kalian nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan juga. Seperti kalian harus giat baca firman, kalian harus punya jam doa, teman-teman harus punya juga kerinduan dan kesenangan dalam memuji menyembah Tuhan. Punya jam di mana tuh hubungan kalian tuh kerjanya memuji menyembah Tuhan aja. Ya teman-teman ya, karena saya paham kok yang namanya di masa-masa remaja itu gejolak
kehidupan dunia itu ya, anak muda itu menggodanya gede. Kadang-kadang kita kalau terlalu rohani, orang menjauh. Tapi yang menjauh itu orang ya, bukan roh Tuhan yang menjauh. Kalau roh Tuhan yang menjauh ngeri banget. Lebih baik orang yang menjauh ketimbang roh Tuhan yang menjauh dalam kehidupan kita. Bener nggak? Nah, kita harus berani memfokuskan diri, ngambil keputusan, ya Tuhan, daripada gue gagal beruntung nih Tuhan, aku mau bertobat. Oke teman-teman, semangat ya. Kita sekarang masuk ke poin kedua. Apa yang harus dimiliki generasi Yeremia akhir zaman? Poin keduanya adalah kita harus memiliki visi, misi, dan prioritas hidup yang jelas. Apa sih itu Bang? Visi, misi, dan prioritas hidup yang jelas. Yuk sama-sama kita buka. Kita buka di Matius 28. Set ya. Matius 28 ayat 18. Udah ada yang ketemu belum teman-teman? Angkat tangan. Canda. Saya juga nggak bisa lihat teman-teman angkat tangan apa enggak. Ya, Matius 28 ayat 18. Ya. Ini tentang amanat agung. Ya. Kita baca ya sama-sama teman-teman ya. Matius 28 ayat 18. 1, siap? 2, 3. Sampai ayat 20, sorry. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ini amanat agung Tuhan Yesus ya teman-teman, adik-adikku. Hidup kita saat ini teman-teman duduk, saat ini teman-teman berdiri, saat ini teman pakai kaos, saat ini teman-teman pakai meja, saat ini teman-teman bernafas, fokusnya adalah untuk Tuhan. Nah, apa sih yang fokusnya untuk Tuhan? Yaitu tadi amanat agung, bahwa Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi pelaku firman dan mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung ini. Tuhan bilang, bukan sampai ke ujung Pondok Gede, ke ujung Bekasi, Pekayon, enggak. Ujung mana lagi paling jauh? Bogor, Bandung, kagak. Sampai ujung-ujung bumi Tuhan bilang. Terakhirnya Tuhan bilang apa? Dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin ya. Tuhan kita dahsyat loh. Dahsyat banget. Nah, kita semua sekarang dalam proses dimana ada yang kuliah, ada yang SMA. Duh bang, jauh banget bang, mikirin kayak begitu bang. Mau apa? Mau sampai menginjili sampai ke ujung-ujung bumi pada akhir zaman. Kejauhan bang. Tunggu dulu. Ingat, di poin pertama tadi, ketika kita mengalami pertobatan teman-teman, ada satu hal firman yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu, tahu nggak apa teman-teman? Ketika satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Jadi terkait dengan visi misi yang tadi aku jelasin, nggak usah kita mimpi sampai ke ujung-ujung bumi, tapi ketika kita bertobat, percaya teman-teman, Tuhan akan pakai kita untuk melayani seisi rumah. Supaya apa? Supaya seisi rumah juga bertobat.
Amin nggak? Nah sekarang kan aku nggak tahu nih pergumulan teman-teman. Aduh bang, bener juga tuh, boleh tuh. Gue punya adik rese banget. Bang, bener banget. Abang gua, kakak gua cerewet banget. Nah, masalah cerewet atau enggak apa segala macem, itu Tuhan yang akan bereskan ketika hidup kita pun sudah benar di hadapan Tuhan. Dan konteksnya, satu orang bertobat, si rumah diselamatkan loh. Iya bang, bener bang, saya ada hubungan yang gak baik sama mama, saya gak deket sama papa. Teman-teman, yang tadi aku bilang itu adalah janji Tuhan. Ketika teman-teman sekarang dalam posisi yang terjepit, hubungan rumah tangga, hubungan rumah kurang baik, dengan kakak, adik, orang tua kurang baik, ingat, ketika teman-teman mau mengambil keputusan untuk bertobat, ingat janji Tuhan yang tadi aku sebut ya. Ketika satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Itu janji Tuhan loh. Dan aku pun puji Tuhan udah mengalami, teman-teman. Jadi aku sekarang jadi marketingnya Tuhan Yesus nih, marketingnya kebenaran firman. Karena marketing itu sifatnya sudah merasakan apa yang dijanjikan. Aku sudah merasakan bagaimana keluarga aku dipulihkan, bagaimana hidupku sudah dipulihkan. Hidupku yang dulu penuh dengan keburukan, dengan luka dan kepahitan, tapi Tuhan pulihkan. Hanya kuasa Roh Kudus, teman-teman, yang bisa dan memampukan kita untuk pulih di dalam hidup ini. Mau pulih, teman-teman? Mau hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, teman-teman? Mau keluarganya mengalami pertobatan nggak, teman-teman? Mau? Benar? Siap ya? Kita sama-sama ambil komitmen. Ambil komitmen. Ya Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Ya Tuhan, aku mau fokus visi misiku dan memprioritaskan hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya teman-teman ya. Satu lagi nih, aku mau bagiin tentang prioritas di dalam kehidupan orang beriman. Kita ambil di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Aku nggak usah bacain ya, tapi teman-teman bisa baca. Di Matius 4 ayat 18-20 itu ada situasi di mana Petrus ketika datang, Tuhan Yesus, gurunya datang. Tuhan Yesus ngomong begini ke Petrus. Hei Petrus, kemarilah, katanya Tuhan gitu. Engkau tidak lagi jadi penjala ikan, engkau akan jadi penjala manusia. Kalau teman-teman baca nih, ya iseng aja nih teman-teman, benar gak sih omongan Bang Robert? Buka aja nanti Matius 4 ayat 18-20. Petrus pada saat itu langsung beranjak. Panggilan gue nih. Nah, itu yang tadi aku maksud, prioritas hidupnya tuh sudah jelas. Ketika Petrus yang jadi nelayan, banting tulang, pagi, siang, malam. Nelayan ada yang malam-malam loh, tergantung dia mau ngambil ikan di barat, timur, apa, kita nggak tahu, dia kadang-kadang berangkat sampai malam. Banting tulang, tapi ketika dia dipanggil gurunya, dipanggil Tuhannya, engkau nggak lagi jadi penjala ikan, engkau akan menjadi penjala manusia. Langsung dia bergegas. Aku mau kita dan teman-teman nih, semua yang nonton, panggilannya, responnya sama seperti Petrus. Langsung bergerak. Oh iya Tuhan, ayo, semangat. Modalnya anak muda itu harus semangat loh. Karena yang manggil itu yang punya bumi dan langit. Jadi harus semangat. Yes Tuhan. Kalau kalian dipanggil sama guru aja nih atau kepala sekolah aja, kalian semangat kan? Iya Pak, siap. Ya Pak. Atau dipanggil pacar misalnya, ya yang, oke ya, siap gitu. Ini yang punya langit, bos. Kalian dipanggil untuk menjadi generasi Yeremia akhir zaman. Kalian harusnya siap. Gitu. Seperti layaknya Petrus ketika dipanggil Tuhan. Ya teman-teman ya.
Ketika mendengar ini, teman-teman sadar, oh iya benar juga, kan gue generasi Yeremia akhir zaman, kan gue orang yang diselamatin Tuhan Yesus. Gue harus memenuhi panggilan Tuhan nih. Dengan apa? Kalian harus memiliki yang tadi, poin pertama dan poin kedua, pertobatan dan memiliki visi misi dan prioritas yang jelas dalam hidup. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kalian harus memiliki komunitas rohani dan penggembalaan di gereja lokal. Aku bahas satu poin dulu ya. Kenapa harus memiliki komunitas rohani? Karena firman Tuhan Yesus jelas bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, orang nih dari kecil lembut, saleh gitu kan, SETK, SD lembut, SMP udah mulai keras, SMP sampai kuliah, badarnya minta ampun. Sampai ada cerita begini badarnya. Ada nih ceritanya orang Batak sama orang Betawi. Si Asep sama si Ucok. Asep nanya ke Ucok, Cok, gue denger lu punya ini Samsung. Kenapa rupanya? Mau dijual nggak? Mau dijual. Berapa? Kata si Asep. Mahal nih, Sep. Kenapa memang berapa mahalnya? Mana kau mampu Sep beli begini? Aku ini belinya mahal punya ini. Mana sih, coba lihat. Kata si Aceh, gue lihat sini. Nih, macam betul, keren kali kan? Kata si Ucok itu. Wah, yaudah deh. Gue tawar nih, 600.000 ya. Katanya si Ucok. Macam pula kau. Mana bisa barang begini? 600.000, bercandanya kau, Sep, katanya. Lu Cok, lebay amat. Yaudah deh, terakhir nih gue ada duit lagi. Kemarin gue bisa kasih ini encang gue buat kawin lagi dia. Banyak alasan kau. Ya udah terakhir 700 ya, katanya. Jangan bercanda kau, Sep. Masa 700? Aku beli ini bunyi jut ini. Oh, katanya si Asep, bunyi jut. Oh, ya udah deh, Cok. Gua temen sama lo lama kan. Ya udah, gua beli 1,5 juta. Gimana? Mau nggak? Nah, gitu dong, Sep. Kalau 1,5 juta, aku mau. Dia 600 nggak mau loh, 700 nggak mau. Giliran 1,5 juta dia mau. Nah, kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Orang kalau misalnya dari kecilnya dia sudah didik sama keluarga baik, tapi ketika gede punya perangai yang nggak baik, sok tahu, kayak si Ucok. Nah, jangan salahkan ibu mengandung. Tapi tanya dulu dia bergaulnya di mana si Ucok ini. Kau bergaul di mana kau, Ucok, dulu gitu kan. Jadi memang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya teman-teman ya. Kalau memang kalian sekarang merasa punya pergaulan yang dimana kalian gak menampakkan hasil yang positif, minimal banget nih saudara-saudara, teman-teman, kalian kurang bisa dapat respon yang baik di keluarga, minimal dari orang tua, itu kalian sudah harus remind, bertanya dengan diri sendiri, ini pergaulan gue bener nggak ya? Ini si bukan encang, apa namanya, siapa temennya, misalnya si Dani ini bener nggak ya jadi teman ketua gitu? Kok dia jadi ngajakin gue ngerokok? Kok si siapa ya namanya, pokoknya si X lah, kok jadi dia ngirimin gue link film porno? Nah, tanyakan ke diri Anda, teman-temanku, adik-adikku, kalian tuh sudah berada dalam kondisi yang teman yang bener nggak? Saya nih aktif di partai politik dan saya suka berorganisasi.
saya bisa melihat temen yang membawa saya menjadi pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang tidak baik. Dan saya selalu berpegang sama kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang baik itu pasti berasal Tuhan, baik dan benar itu berasal dari Tuhan. Yang tidak benar itu sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Dan kita harus berani, teman-teman, menyatakan sikap dengan tegas. Ketika itu tidak membawa dampak positif, say no. Katakan tidak dan pergi. Ya, teman-teman ya. Saya tahu, saya juga mengalami masa muda. Harus kuat, teman-teman. Harus kuat banget dalam firman, kebenaran firman, dan hidup di dalam urapan Roh Kudus. Kita harus punya kepribadian di mana bahwa kita tuh anak-anaknya Tuhan. Kita tuh nggak bisa ketika ada godaan sedikit diajakin kasih rokok, terus sampai keluar cemoohan, lu cukup lu bro, gitu. So what? Gitu. Kita nggak perlu pendapat mereka. Kita nggak perlu pengakuan orang-orang yang membawa kita ke dampak yang tidak baik. Percaya deh omongan saya. Tidak perlu kita mendapat pengakuan dari orang-orang yang tidak membawa dampak baik terhadap kepribadian kita. Kita hanya perlu untuk semakin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus melalui firman. Oke teman-teman ya, kalian harus mulai terlibat dengan komunitas rohani. Di gereja kita ada KUL. Tanya gembala-gembala KUL di gereja kita, kalian kenal siapa di JC? Tanya dong, rumah gue di sini nih, mau KUL ikut di mana ya? Kalian harus terlibat di KUL, teman-teman. KUL itu di mana tempat kita bisa sharing. KUL itu di tempat di mana kita bisa saling menuangkan isi hati kita. KUL itu di mana tempat kita bisa saling menguatkan teman-teman kita yang ketika mereka dalam kesusahan. Ya teman-teman ya. Paling kalau memang tidak ada KUL, ya kalian harus ikut ke ibadah. Tapi feeling saya kalian rumahnya di sekitaran Pondok Gede pasti ada KUL, karena KUL kita di GBI Pondok Gede banyak. Jadi harus terlibat, terserap dalam KUL. Ya adik-adik ya, komitmennya pertama mengalami pertobatan. Akuin dulu salahnya, sadar itu salah, baru mau bertobat. Bertobat itu tidak mengulangi dan minta ampun sama Tuhan. Mau mempunyai gaya hidup yang baru, baca firman dan rajin berdoa, senang memuji menyembah Tuhan. Kalau kalian agak berat nih teman-teman, kalian mau belajar komitmen untuk ambil doa puasa, ya. Dan ketika kalian sudah siap hati, minta untuk dibaptis ulang. Ya teman-teman, itu langkah pertama, pertobatan. Kedua, kalian harus belajar komitmen untuk fokus visi misi dan prioritas kalian tuh apa dalam hidup. Ya, saya kuliah bang, saya sekolah bang, saya begini bang. Iya, tapi kalian harus tahu prioritasnya apa. Seperti yang tadi aku cerita masalah Petrus, kalian harus memenuhi panggilan Tuhan. Ingat, memenuhi panggilan Tuhannya seperti apa sih bang? Ya itu tadi yang aku cerita, kalian harus mau melayani keluarga. Ketika kita sudah dalam hidup pertobatan, kita harus mulai melayani keluarga, baik itu kakak kita, adik kita, orang tua. Melayani seperti apa bang? Ya kalian harus punya karakter yang dimana kalian bisa menjadi berkat buat mereka, bisa memberikan nasihat di dalam firman, mendengarkan keluh kesah mereka, mendoakan mereka. Oke teman-teman, terakhir yang ketiga aku ingetin lagi bahwa kita semua harus bertumbuh di dalam komunitas rohani. Bisa di KUL,
terlibat di dalam pelayanan gereja. Ingat ya teman-teman, hidup itu cuma sementara. Kan ada lagunya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Nah, untuk melayani Tuhan sifatnya sementara, dan kita harus mau terlibat di dalam pelayanan atau dimulai denganku. Semangat ya teman-teman ya. Abang cuma mau ngingetin terakhir kali ini adalah jangan pernah sia-siakan masa muda kalian. Ketika masa muda itu bisa menjadi gilang gemilang ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita hidupnya setengah-setengah atau bahkan malah menjauh dari Tuhan, kamu percaya deh, yang tadi Amsal bilang ya, hidup kita tidak akan beruntung. Pasti kesialan demi kesialan, dan ia tidak akan membawa dampak apa-apa kepada orang sekitar. Minimal sama keluarga kita nggak bawa dampak apa-apa, bahkan mungkin malah menjadi beban. Ya teman-teman ya, semangat ya, semangat di dalam kondisi pandemi ini, tetap menjadi berkat, salurkan positif, pribadi yang positif dan harapan, dan menjadi karakter yang kuat di dalam Tuhan. Karena anak muda itu konteksnya dia harus menjadi pendobrak, harus menjadi contoh, semangat, menjadi pembawa inspirasi. Kalian yang masih muda ini harus bisa seperti itu. Udah tahu banyak godaan, udah tahu banyak yang membawa kesengsaraan, berubah, bertobat pada saat ini juga. Ya, kita bersatu dalam doa yuk. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau boleh sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Ya Bapa, urapi Tuhan anak-anak-Mu yang menonton saluran ini ya Tuhan Yesus. Urapi mereka Tuhan, apapun yang mereka perbuat ya Tuhan, di masa-masa muda ini ya Tuhan, Engkau bimbing Tuhan, Engkau bersuara di hati mereka Tuhan. Apa yang baik dan yang tidak baik Tuhan Yesus, Engkau berkata Tuhan, berkata semakin kuat Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, bahwa ya aku berkenan, bahwa ya aku tidak berkenan. Urapi mereka Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan, bahwa mereka Engkau panggil, Engkau pilih Tuhan untuk menjadi generasi Yeremia akhir zaman. Engkau pilih mereka Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan Yesus. Berkati itu mereka Tuhan, berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, berkati apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan ya Tuhan Yesus. Ketika mereka ada kepahitan Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, ketika mereka mempunyai masalah Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, Bapa, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan, membantu dan menolong mereka ya Tuhan Yesus. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, ya Bapa, dengarkan mereka terus keluh kesah mereka Tuhan. Engkau angkat dan Engkau bantu mereka ya Tuhan. Engkau berikan solusi, Engkau buka jalan Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, jemaat dan pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, beserta juga gembala dan keluarga gembala ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami selalu dilayakkan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di akhir zaman ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk negara ini Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami akan selalu senantiasa di dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.